الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى في آية أخرى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawassaw bis-sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dalam segala amal yang kita lakukan. Oleh sebab itu, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik berupa rahmat, hidayah, nikmat-nikmat yang berkenaan dengan jasmani, yang sampai siang hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa meringankan, melangkahkan kaki kita dengan ringan dan melenggangkan tangan kita dengan ringan. Lalu kita masuk ke dalam masjid di hari penghulu hari ini, yaitu disebut dengan hari Jumat, yang mana dengan demikian Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, yang itulah yang harus dan wajib kita syukuri agar kita termasuk dari umat Nabi Muhammad ataupun hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari qalilam ma tashkurun, sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita selawat dan salamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat di sisi Allah, bahwa kita orang-orang yang senantiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hingga hari akhir nanti kita bermohon pada Allah agar apa yang kita ucapkan dari selawat dan salam tadi menjadikan kita salah satu dari golongan umat Nabi Muhammad yang pada hari akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin belum beberapa lama, 50-60 tahun yang lalu, selalu orang-orang tua kita menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat 20. Lalu mereka menghafal dengan kalimat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Apa yang terjadi pada hari ini? Kalimat-kalimat ini sudah tidak lagi didengungkan. Kalimat-kalimat ini sudah lupa di telinga dan di hati manusia. Ketika ia menjelaskan kepada dirinya bahwa aku mempunyai 5 rukun Islam dan 6 daripada rukun iman. Ketika ia mengatakan aku beriman dengan 6 rukun iman, yang artinya adalah aku beriman kepada Allah. Iman itu adalah sesuatu yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yaitu Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruknya, dan iman kepada hari akhir. Oleh sebab itu, ketika orang-orang beriman disebut dengan beriman, maka ia dalam melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, ia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia amalkan itu di sisi Allah. Karena setiap satu langkah, satu tulisan, satu ucapan, satu kalimat yang ia lakukan itu semuanya tidak akan pernah luput dicatat oleh malaikat ratib dan atib. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab kepada apa yang telah kita amalkan, dan nanti di akhirat
tak satu pun dari kita bisa mengelak dari apa yang kita amalkan di atas dunia ini. Jika amal itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan, berprasangka baik kepada sesama muslim, itu tidak mengapa, karena itu adalah bagian dari kita mendapatkan syafaat dan kita mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Tetapi ketika kita hidup kita ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan pikiran buruk, lalu memandang orang dengan sesuatu yang buruk, yang itu dikatakan dalam pepatah Arab, ainus sukhti, pandangan kemarahan itu akan selalu mengungkapkan aib-aib saudaranya. Tetapi ainur ridha, pandangan ridha terhadap saudaranya mukmin itu akan menutup aib-aib itu dan membuka kebaikan-kebaikan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan dengan kalimat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Kuburan Senaplan tidak jauh dari masjid raya ini. Ketika kita berada di kuburan, lalu kita tanya, siapa yang pernah berkuasa dulu? Siapa yang pernah mempunyai kekayaan? Siapa yang pernah mengatur masyarakat ini? Lalu berteriaklah saudara-saudaraku di depan kuburan itu. Tak satu pun yang bisa menjawab. Itulah yang akan kita lakukan nanti ketika kita telah diambil nyawa kita oleh Allah dan kita masuk di dalam kubur tersebut. Lalu saudara-saudara kita yang mengantar kita di kubur itu telah melangkah jauh. Datanglah dua malaikat dan meminta pertanggungjawaban apa yang pernah kita lakukan. Jika banyak kalimat-kalimat prasangka buruk kepada saudara kita, maka kita akan diazab di dalam kubur dan kita termasuk dari orang-orang yang berada pada hufratun min hufarin niran, berada pada lubang dari lubang-lubang neraka. Tapi jika prasangka baik, apabila kita mempunyai ainur ridha, memandang kepada sesama mukmin muslim bahwa kita berprasangka baik kepadanya, maka mereka-mereka yang hidup itu akan mendoakan kita selalu ketika kita berada di dalam kubur tersebut. Panggillah mereka. Ketika itu kita mengatakan kepada mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita tak pernah menyampaikan lagi kepada mereka wahai bapak gubernur. Kita tak pernah lagi menyampaikan kepada wahai bapak camat. Kita tak pernah menyampaikan lagi kepada mereka wahai bapak RT. Kita tidak akan pernah lagi menyampaikan kepadanya wahai ketua masjid, wahai pengawas masjid, wahai pembina masjid. Tak pernah kita menyampaikan itu lagi di kuburan. Tetapi kita katakan, assalamualaikum ya ahlad diyar. Wahai orang-orang yang di dalam kubur, salam sejahtera bagi kalian. Minal mu'minina wal mu'minat. Dari orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami ini akan menyusul kalian di dalam kubur itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah ketika mati, hilangkan prasangka buruk, karena sesungguhnya umat Islam ini kalah bukan karena musuh yang besar, tapi karena adanya pengkhianat-pengkhianat di dalam umat Islam itu. Pengkhianatan inilah yang disebut dengan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri manusia. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat munafik itu, bacalah selalu kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya semua yang ada di atas dunia ini adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah wajah Allah di atas dunia ini, karena dia adalah wal awwal wal akhiru. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Maka berhati-hatilah, dan Rasulullah mengingatkan kita, isma syi'tum, bekerjalah atau hiduplah kamu sesuka hatimu, fa innaka mayyitun. Ingat, hidup kamu yang sesuka hatimu itu, ingat kamu suatu saat akan mati. I'mal ma syi'tum, bekerjalah atau beramallah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi, sesungguhnya engkau akan diganjar dari amal yang telah kalian lakukan itu. Maka oleh sebab itu, apabila kita menginginkan sesuatu yang baik, lalu di akhir sujud terakhir kita membaca, ya Allah jadikanlah aku ini akhir hidup aku sebagai husnul khotimah. Ya Allah jadikanlah taubatan nasuha sebelum mati. Ya Allah ya muqallibul qulub, yang maha pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami kepada ketaatan. Hilangkan rasa suuzon kita kepada sesama muslim, karena ketika kita mulai berprasangka buruk kepada sesama muslim, kita telah menjadi musuh dalam selimut yang itu disebut sebagai sifat orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jalan keluarnya? Allah telah mendengarkan kepada kita, wal as, demi masa dan demi waktu asar yang sangat menarik dalam Al-Quran tadi. Dikatakan
sesungguhnya manusia ini semuanya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beramal saleh, yaitu orang-orang yang selalu saling nasihat menasihati kepada kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Hidup ini dan keimanan itu apabila kita belah dua hanya berada pada dua bagian. Pertama dalam nilai iman itu, bagian pertamanya adalah sabar dan bagian keduanya adalah syukur. Hidup ini antara sabar dan syukur. Apabila Allah berikan nikmat kita bersyukur, apabila Allah memberikan cobaan kita bersabar. Maka kesabaran itu dituntut dalam surat Wal-As. Begitu juga ketika Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihina oleh para kaum Quraisy. Lalu kaum Quraisy mengatakan sebuah pertanyaan. Rasulullah menunggu wahyu. Ternyata wahyu itu lama tak turun. Maka ketika itu kaum Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah meninggalkanmu. Sesungguhnya Tuhanmu telah membencimu." Tapi ketika itu juga, karena dengan nilai dasar keimanan Rasulullah SAW untuk ingin melakukan sesuatu ainir ridha, pandangan ridho kepada sesama manusia, maka Allah turunkan dengan kalimat wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, ya Allah, Allah berfirman dengan bersumpah demi waktu duha dan malam apabila datang gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tak pernah membencimu. Maka dalam kalimat selanjutnya dikatakan, alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapatmu sebagai seorang anak yatim, lalu ketika engkau lahir ayahmu sudah tidak ada, lalu engkau kami berikan rujukan, yaitu bersandar kepada ibumu. Ketika engkau berumur 6 tahun lalu ibumu wafat, lalu engkau bersandar kepada kakekmu bernama Abdul Muttalib. Ketika umur 8 tahun kakekmu mati, maka engkau bersandar menopangkan hidupmu kepada pamanmu bernama Abu Talib. Lalu ketika itu Allah perkenalkan engkau kepada seorang perempuan janda kaya di Mekah, lalu kamu berdagang dengannya. Maka itu dikatakan oleh Allah, alam najid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Bukankah kami telah mendapatkanmu dalam keadaan bingung, kalau kami tunjukkan jalan yang benar kepadamu. Alam najid kayatiman fa'awa wajadaka dhalam fahada wajadaka a'ilam fa'aghna. Bukankah kami juga mendapatkanmu dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, lalu kami kenalkan engkau dengan seorang janda kaya, lalu engkau berdagang dengan hartanya, lalu engkau kami kayakan, lalu engkau lamar orang itu menjadi istrimu. Allah tidak pernah memungkiri janji, tapi manusia selalu memungkiri janji karena manusia selalu tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang pengkhianat. Oleh sebab itu, hari ini niatkan dengan cara yang baik di dalam hati kita agar kita selalu ainur ridha, memandang saudara kita dengan pandangan ridha, agar kita tidak selalu mengungkip aibnya, karena Allah juga telah memberikan aib kita. Suatu saat ketika kita selalu mengungkit aib saudara kita, Allah bukakan aib kita, dan saat itu tak ada lagi orang yang bisa menolong kita dan menutup kita. Maka sesama mukmin ini saling harga menghargailah, saling nasihat menasihatilah, baik tentang kebenaran maupun tentang kesabaran, karena hidup itu berada pada posisi syukur dan berada pada posisi sabar. Apabila kita diberikan nikmat kita bersyukur, dan apabila kita diberi musibah kita bersabar, maka kita berada pada husnul khotimah di akhir hayat kita. Semoga kita semua sadar dengan apa yang kita lihat dari kuburan-kuburan yang ada di seantero kota kita ini, dan kita harus akui bahwa kita pasti menyusul mereka di dalam kubur. Apalah yang bisa kita jawab ketika kita selalu berbuat sesuatu yang salah di atas dunia? Begitu berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir dan ditanya tentang apa yang pernah kita kerjakan, apa yang bisa kita jawab? Karena di saat itu yang ada adalah bacaan Al-Quran kita yang mendampingi kita, amal baik kita yang akan mendampingi kita. Dua saja tempat, maka dalam doa kita kepada mayat, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka ini bagian daripada taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum, janganlah engkau jadikan kubur mereka lubang dari lubang-lubang neraka. Mudah-mudahan kita bertobat sebelum mati dan bertobat dengan taubatan nasuha.
dan kita senantiasa pada garis ihdinas syiratal mustaqim, agar Allah senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita, agar Allah selalu menunjuk kita ke jalan yang benar dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma malikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daka a'dad-din. Allahumma shaddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma nahnu ibaduka wa ibnu ibadika nasiyatina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'i ahzanina wa zihabi hammina wa ghammina. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.